Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya, Nur Chandra, di mata kuliah Strategi Pembelajaran Kimia. Pada pertemuan keempat, hari ini, bagaimana kabarnya? Oke semua ya? Saya cek di si Pejar, untuk pertemuan attendance hari ini semuanya berjalan dengan oke, semua hadir semua. Saya lihat juga antusiasme di grup chat WhatsApp juga ramai sekali. Baik, saya akan memberikan rangkuman untuk pertemuan ketiga kemarin. Jadi setelah kita diskusikan, ada beberapa hal yang akan saya garis bawahi. Jadi menarik sekali diskusi di WA kemarin. Akan saya tampilkan kesimpulan dari kita. Baik, jadi yang penting untuk menguasai pembelajaran kimia itu ada tiga hal, yaitu kalian mampu merancang pembelajaran, kalian mampu melaksanakan pembelajaran, dan kalian mampu mengevaluasi pembelajaran. Pada saat kita guru mampu untuk merancang pembelajaran, kita akan melihat karakteristik apa sih yang menarik dari masing-masing murid, masing-masing peserta didik yang kita punya. Di lingkungan kita, apa sih yang kira-kira bisa kita eksplor? Nah, rancangan inilah yang harus kita buat sehingga pembelajaran kita itu menarik dan efektif. Pada saat pembelajaran itu kita laksanakan dengan rancangan sesuai dengan angan-angan yang kita prediksi, harapan kita lingkungan kelas itu dapat menjadi aktif sehingga proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan hasil dari anak-anak sendiri atau hasil belajarnya itu akan meningkat atau hasilnya adalah baik. Jika itu terlaksana, maka dari pelaksanaan itu kita juga harus mengevaluasi. Kenapa kok harus kita evaluasi? Karena semakin bertambahnya zaman, itu akan berbeda. Karakteristik peserta didik itu berbeda antara satu dengan yang lain. Dari tahun kemarin, tahun ini, tahun depan, itu pasti akan berbeda. Hal ini harus kita sesuaikan. Sehingga rancangan pembelajaran 5 tahun yang dulu bisa jadi akan berbeda dengan 5 tahun yang ada sekarang. Kita sesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan literatur yang terbaru, sesuai dengan temuan-temuan terbaru. Jadi mengapa evaluasi pembelajaran ini penting? Karena kita harus menilai efektivitas model pembelajaran kita dan hasil belajar siswa ini bagaimana. Ini yang sangat penting dan harus dipahami oleh seorang guru. Nah, komponen pembelajaran kimia ini ada 6 pilar penting yang ada, yaitu desain, implementasi, evaluasi, efektivitas, inovasi, dan kontekstual. Nah, kenapa kontekstual ini penting? Karena kita harus melihat bahwa strategi pembelajaran itu akan berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Ini kita lihat dengan kebutuhan lokal. Daerah pesisir pantai itu akan cenderung berbeda dengan daerah yang ada di daerah gunung. Pada saat kita mengajarkan, kita akan memberikan contoh-contoh yang ada di lingkungan sekitar yang cenderung lebih mudah bagi anak-anak. Kita menunjukkan garam. Kalau kita menunjukkan NaCl garam itu ada di laut, anak-anak di pesisir akan jauh lebih mudah memahami. Oh ya, seperti ini, pembuatannya seperti ini, dan lain sebagainya. Tapi pada saat kita mencontohkan hal ini di anak-anak daerah pegunungan, mereka tidak melihat langsung cara pembuatan garam. Mereka tahu garam seperti apa, tahu, tapi proses pembuatannya mereka tidak tahu. Tapi untuk anak-anak pesisir, anak Madura cenderung lebih paham karena mereka tahu persis bagaimana cara pembuatan garam. Nah, kita akan menjelaskan tentang itu, ikatan ionik dan sebagainya itu jauh lebih mudah. Seperti itu. Jadi, kebutuhan lokal itu berbeda antara satu dengan yang lain. Sehingga efektivitas juga akan berpengaruh. Nah, ini menyebabkan inovasi dalam pembelajaran juga akan berbeda. Makanya guru dituntut kreatif
untuk membuat strategi pembelajaran yang oke bagi peserta didiknya. Nah, kerangka pendidikan itu ada 5 komponen, yaitu penguasaan materi wajib, karena bagaimana kita akan mengajarkan ke murid-murid kita kalau kita tidak paham dengan materi. Pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pembelajaran. 5 komponen ini adalah hal yang harus kita pahami. Dari proses pembelajaran aktif dan kolaboratif ini, anak-anak atau peserta didik ini dituntut untuk sering berdiskusi, sering mengeksplorasi literatur, sering melakukan simulasi. Kenapa hal ini penting? Karena dengan era digital sekarang ini, akses informasi mudah, anak-anak jauh lebih mudah untuk diskusi. Seperti kita lakukan, kita diskusi di luar jam kelas, lewat WhatsApp group, ataupun lewat chat yang ada di si pejar. Yang jauh jadi dekat, yang lama jadi cepat. Nah, inilah teknologi itu seperti itu. Kalau dulu kita harus ke perpustakaan, harus membaca buku di perpustakaan karena buku hanya ada di perpustakaan. Sekarang library digital itu bisa kita akses dimanapun. Dengan berlangganan kita bisa mengakses banyak informasi. Bahkan sekarang pun akses buku-buku digital itu banyak yang gratis. Mulai bahasa Inggris sampai bahasa Indonesia, atau kita bisa beli dengan banyak diskon. Jadi itu sekarang jauh lebih mudah untuk sekarang ini. Jadi harapan kita mengenalkan teknologi ke peserta didik, bagaimana cara mereka diskusi, eksplorasi literatur ini penting. Dan diskusi tidak hanya dengan teman sebaya mereka. Peserta didik juga bisa berdiskusi dengan teman sebaya di lintas negara atau di negara lain. Ataupun juga bisa langsung berdiskusi, mengirimkan email kepada profesor yang ada di luar negeri, sesuai dengan research yang ada dengan profesor tersebut. Dan ini tidak menutup kemungkinan bahwa seorang anak memiliki pertanyaan yang sulit dan dia penasaran, dia juga bisa langsung menanyakan ke ahlinya langsung. Jadi inilah peranan guru harus bisa membimbing anak-anak, memanfaatkan teknologi, memaksimalkan teknologi seperti apa. Baik, untuk pertemuan kali ini, saya sudah cek di Speedchat, semuanya sudah melihat di Speedchat. Kali ini kalian berkelompok dengan kelompoknya, kalian diskusikan, dan kalian siapkan tulisan, dan nanti kalian presentasikan bagaimana metode pembelajaran ini cocok diajarkan untuk anak-anak yang sekarang. Untuk materinya, kalian pilih sendiri, kalian acak nanti mendapatkan apa. Nah, saya beri waktu kalian untuk diskusi dan siapkan untuk presentasi. Saya beri waktu 45 menit. Dalam 45 menit nanti kalian presentasikan. Oke? Selamat bersenang-senang, semangat, selamat mengerjakan. Saya tunggu hasilnya. Halo semuanya, saya Ken Regar. Saya Abidatul Rahmania. Dan saya Zahra Tunisa. Dari Pendidikan Kimia Offering C 2018, Universitas Negeri Malang. Untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Nur Chandra Eka Setiawan, berikut kami sajikan video pembelajaran menggunakan mind map pada materi laju reaksi. Halo teman-teman, apa kabar? Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Semoga pembelajarannya lancar dan materinya dapat dipahami dengan baik. Udah sebulan lebih nih kita di karantina. Mungkin kalian bosen ya dengan pembelajaran daring, pengen main keluar, dan sebagainya.
tapi kita harus tetap mematuhi aturan pemerintah untuk stay di rumah aja. Pada bab sebelumnya, telah dibahas materi termokimia yang mempelajari tentang kalor reaksi, energi Gibbs, entalpi, entropi, dan hukum Hess. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab baru. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi laju reaksi. Tapi ada yang beda dari pembelajaran hari ini, karena kita akan menggunakan model pembelajaran project-based learning. Pernah dengar tentang project-based learning? Nah, akan kakak jelasin sedikit ya. Jadi, project-based learning merupakan model pembelajaran yang melibatkan kerja proyek sebagai inti pembelajaran. Kerja proyek tersebut dapat berupa mind map, poster, maket, dan sebagainya. Project-based learning ini dapat mengasah kreativitas serta kemampuan otak dalam menggambarkan hal abstrak. Selain itu, model project-based learning dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi karena lebih menarik sehingga lebih mudah dipahami. Materi laju reaksi ini memuat konsep abstrak. Selain itu, kita juga akan mempelajari pengaplikasian rumus serta grafik laju reaksi yang akan lebih seru dan lebih mudah dipahami bila kita menggunakan proyek. Salah satunya mind map. Untuk materi laju reaksi sendiri, kalian pernah nggak sih membuat teh atau air gula? Nah, pada saat membuat teh atau air gula, kan digunakan air panas. Nah, tahu nggak kalau ternyata penggunaan air panas tersebut merupakan salah satu penerapan materi laju reaksi? Nah, pastinya kalian penasaran kan, gimana sih belajar materi laju reaksi yang kakak jelasin sekilas tadi menggunakan mind map? Simak terus videonya. Nah, selanjutnya kakak akan menampilkan salah satu contoh mind map tentang laju reaksi karya kakak sendiri. Check it out. Nah, ini adalah contoh mind map yang saya buat. Di sini saya ada menjelaskan beberapa tentang laju reaksi. Yang pertama, ini adalah pengertian. Apa itu laju reaksi? Nah, laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi reaksi ataupun produk dalam satu satuan waktu. Di sini misalnya terdapat reaksi A plus B menjadi C plus D, maka dapat kita tuliskan laju reaksinya di sini adalah seperti ini. Nah, tanda negatif di sini itu adalah menunjukkan bahwa berkurangnya konsentrasi suatu reaksi, sedangkan positif di sini itu adalah menunjukkan bahwa bertambahnya konsentrasi suatu produk. Yang kedua, di sini ada tentang faktor-faktor laju reaksi. Nah, di sini ada 5 faktor dari laju reaksi. Yang pertama ada konsentrasi reaktan, temperatur, luas permukaan, katalis, serta tekanan. Nah, konsentrasi reaktan, luas permukaan, temperatur, dan tekanan nilainya itu berbanding lurus dengan nilai laju reaksinya. Semakin besar nilai dari konsentrasi reaktan, temperatur, tekanan, dan juga luas permukaan, maka nilai dari laju reaksinya pun juga semakin tinggi atau semakin cepat. Nah, keberadaan katalis di sini itu adalah untuk mempercepat laju reaksi, sehingga reaksi yang tanpa katalis maka reaksinya semakin lambat. Selanjutnya, di sini ada hukum laju reaksi. Nah, misalnya dalam suatu reaksi A plus B menjadi C plus D, maka hukum yang berlaku itu adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Di mana K itu adalah nilai konstanta laju, sedangkan X dan Y itu merupakan order reaksinya. Oke, kemudian tentang order reaksi. Nah, di sini terdapat 4 order reaksi. Ada order 0, 1, 2, dan juga negatif. Untuk order 0 berlaku hukum laju reaksinya itu adalah V sama dengan K dikali konsentrasi X pangkat 0, maka sama dengan K. Sehingga untuk order 0 itu berlaku V sama dengan 0. Untuk order 1, laju reaksinya itu seperti ini. Untuk order 2 juga sama, V sama dengan K dikali konsentrasi pangkat 2, di mana 2-nya ini itu adalah order reaksinya. Kemudian di sini ada order negatif. Lanjut tentang grafik order reaksi. Oke, kita buka. Di sini ada order
orde 0, 1, 2, dan negatif. Untuk orde 0 di sini nilai V itu adalah sama dengan K, di mana konsentrasi reaktan itu tidak mempengaruhi laju reaksi. Kemudian untuk orde 1 di sini laju reaksi itu berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan, sehingga persamaan laju reaksinya itu adalah V sama dengan K dikali pangkat 1. Kemudian di sini ada untuk orde 2, di mana untuk orde 2 di sini laju reaksi itu merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaktannya. Nah, selanjutnya di sini ada orde negatif. Pada orde negatif di sini nilai laju reaksi itu berbanding terbalik dengan konsentrasi reaktan. Jika konsentrasi reaktan itu besar, maka laju reaksi akan semakin kecil. Nah, selanjutnya di sini ada tentang penerapan laju reaksi. Nah, contoh penerapan laju reaksi di sini yang mengambil dua contoh. Yang pertama ada pembuatan kertas, yang kedua ada pembuatan roti. Untuk pembuatan kertas, bahan bakunya itu akan digerus terlebih dahulu untuk memperluas permukaan bidang sentuh, sehingga nanti campurannya menjadi homogen dan reaksi berlangsung secara sempurna. Di sini ada pembuatan roti. Pada pembuatan roti itu, kita akan menambahkan ragi yang berfungsi sebagai katalis. Dengan adanya katalis tersebut, maka mempercepat laju reaksinya. Nah, berikut ini merupakan contoh soal dari materi laju reaksi. Diketahui persamaan reaksi sebuah eksperimen NO2 gas ditambah CO gas menjadi NO gas ditambah CO2 gas. Data yang diperoleh sebagai berikut. Tentukan A. Order reaksi terhadap NO2, B. Order reaksi terhadap CO, C. Order reaksi total, kemudian D. Konstanta laju reaksi, dan E. Laju reaksi ketika konsentrasi NO2 dan konsentrasi CO sama dengan 0,40 M. Langsung saja yuk kita ke pembahasan soal. Nah, pertama, kalian harus mengasumsikan bahwa hukum laju dari reaksi ini yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat X dikali konsentrasi CO pangkat Y. Untuk menghitung nilai X pada konsentrasi NO2 pangkat X, kita perlu membandingkan data eksperimen 1 dan 2, di mana konsentrasi NO2 bervariasi namun konsentrasi CO konstan. Kita dapat menggunakan rumus seperti berikut. Hasil yang diperoleh dari data yaitu 0,080 dibagi 0,005 sama dengan 0,40 pangkat X dibagi 0,10 pangkat X. 16 sama dengan 4 pangkat X, 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat X. Kita dapat mengetahui bahwa X sama dengan 2. Jadi, order reaksi terhadap NO2 sama dengan 2. Selanjutnya pembahasan soal B. Untuk menghitung nilai Y pada konsentrasi CO pangkat Y, kita perlu membandingkan data eksperimen 1 dan 3, di mana konsentrasi CO bervariasi namun konsentrasi NO2 konstan. Kita dapat menggunakan rumus seperti berikut. Hasil yang diperoleh dari data yaitu 0,005 dibagi 0,005 sama dengan 0,20 pangkat Y dibagi 0,10 pangkat Y. Dari perhitungan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Y sama dengan 0. Jadi, order reaksi terhadap CO sama dengan 0. Bagaimana? Apakah masih ada yang dibingungkan? Jika tidak, langsung saja yuk kita ke pembahasan soal selanjutnya. Nah, untuk menentukan order reaksi total, kalian bisa menjumlahkan antara X dan Y. Kita sudah mengetahui bahwa X sama dengan 2 dan Y sama dengan 0. Jadi, order reaksi total sama dengan 2. Kemudian, untuk menghitung konstanta laju, kita dapat menggunakan salah satu data eksperimen di atas. Misalnya eksperimen ke-1. Rumusnya yaitu V1 sama dengan K dikali konsentrasi NO2 data ke-1. Kalian pasti bertanya-tanya nih, mengapa sih konsentrasi NO2 dipangkatkan 2? Ya, betul. Pangkat 2 diperoleh dari nilai X. Kemudian, mengapa sih kok tidak terdapat konsentrasi CO pada rumus tersebut? Hal tersebut dikarenakan nilai Y yang diperoleh sama dengan 0. Sesuatu yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi, konsentrasi CO tidak dituliskan pada rumus tersebut.
Dari rumus tersebut dapat diperoleh hasil K sama dengan 0,5. Kita ke pembahasan soal selanjutnya yuk. Untuk mengetahui laju reaksi ketika konsentrasi NO2 sama dengan 0,40 m dan konsentrasi CO sama dengan 0,40 m, kita dapat menggunakan rumus seperti berikut. V sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat 2. Nilai K sudah kita peroleh dari perhitungan sebelumnya, yaitu 0,5. Jadi, V sama dengan 0,5 dikali 0,40 pangkat 2, V sama dengan 0,5 kali 0,16, V sama dengan 0,08 m per S. Video tersebut merupakan penjelasan mengenai materi laju reaksi berbasis proyek. Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa memahaminya dengan baik? Jadi, kesimpulannya adalah laju reaksi atau kecepatan reaksi adalah perubahan suatu konsentrasi reaksi atau produk dalam suatu satuan waktu. Laju reaksi juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Konsentrasi reaksi, 2. Temperatur, 3. Tekanan, 4. Katalis, dan yang terakhir adalah luas permukaan. Nah, kalian juga bisa menggunakan media pembelajaran berupa mind map untuk materi laju reaksi. Cukup sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat, terus berjuang, dan be happy! Terima kasih sudah menyaksikan video ini, sampai jumpa! Baik, bagus sekali presentasinya. Sungguh luar biasa. Karena presentasi kalian tadi oke banget. Ada juga beberapa pertanyaan. Baik, ada satu pertanyaan dari kelompok 1. Tadi sudah dijawab oleh yang presenter, bagus sekali. Kami garis bawahi bahwa memang pembelajaran itu sesuai dengan karakteristik dari dari muridnya masing-masing. Jadi kita harus bisa menyesuaikan anak-anak ini sukanya apa, anak-anak ini karakteristiknya seperti apa. Dan yang harus kita perhatikan juga adalah karakteristik materi yang akan kita ajarkan. Karena masing-masing materi memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi, penentuan model pembelajaran atau strategi pembelajaran itu berbeda antara materi yang bersifat abstrak ataupun dengan materi yang bersifat algoritmik. Ini disesuaikan dengan karakteristik materinya masing-masing. Jadi, penentuan model pembelajaran, pertama kita lihat karakteristik materinya. Itu penting. Kemudian, yang kita lihat berikutnya adalah bagaimana karakteristik murid-murid seperti itu. Karakteristik murid-muridnya seperti apa. Dan lingkungan yang ada di sekitar seperti apa. Dari sana kita nanti dapat membuat suatu pembelajaran yang menarik. Oke, terima kasih. Luar biasa pada hari ini. Diskusi tetap ramai sekali. Nanti kita lanjutkan diskusinya di si Pejar, di kolom chat di si Pejar. Untuk kelompok berikutnya, kalian bisa melakukan presentasi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.